KLPFES 2022, satu sinergi bangun negeri. Oke, kita akan mulai nih sekarang paparan kedua dari Kementerian Dalam Negeri. Namun sebelum masuk ke paparan, kita bisa saksikan video berikut ini. Kami, Kementerian Dalam Negeri percaya bahwa sumbu atau titik keseimbangan sangat penting untuk mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil. Dengan semangat untuk menjadi penyeimbang dan visi untuk mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri. Meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi, dan menjaga integrasi bangsa. Adalah misi kami, setiap harinya, untuk dapat menjaga stabilitas dalam negeri dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2015, berikut ialah struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri. Menteri membawahi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan SDM, Staf Khusus Menteri, dan Staf Ahli Menteri. Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Beberapa di antaranya ialah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, pemerintahan umum, dan pembangunan daerah, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri. Tentunya, untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal, kami juga menyusun program strategis dan didukung oleh segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab bersinergi. Mulai dari menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan, pembinaan pembangunan daerah, pencatatan sipil, menyelenggarakan pengawasan intern dan juga terhadap pemerintahan daerah, melaksanakan penelitian dan pengembangan pemerintahan dan sumber daya manusia. Di Kementerian Dalam Negeri, kami juga berkomitmen dengan sepenuh hati untuk dapat menerapkan nilai-nilai budaya kerja yang profesional, berintegritas, disiplin, inovatif, siap melayani, dan bersinergi. Nilai-nilai ini diamalkan dan diterapkan oleh semua aparatur Kementerian Dalam Negeri dalam bekerja, bersikap, dan berkontribusi dalam pengembangan industri nasional. Untuk menunjang perkembangan kompetensi aparatur sipil negara, terdapat beberapa fasilitas yang bisa digunakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, seperti perpustakaan, fasilitas olahraga, ruang rapat atau pelatihan. Kami percaya bahwa pengembangan tiap individu sangat penting untuk mencapai kinerja terbaik. Kementerian Dalam Negeri Indonesia bekerja bersama untuk Indonesia maju. Halo, saya Muhammad Sultan Salahuddin Al-Zuli.
Saya lulusan dari PKN STAN tahun 2020, berpenempatan di Kementerian Dalam Negeri atau lebih tepatnya di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Pengalaman saya 1 tahun di sini sangat baik, di mana saya mendapatkan pimpinan atau atasan yang sangat siap membimbing saya dalam pengembangan karir dan juga pengembangan pendidikan saya. Salah satu pengembangan yang saya rasakan adalah di mana saya diberi kesempatan untuk mengalami diklat minimal 1 tahun sekali dan juga berbagai bimbingan teknis setiap bulannya. Kemudian hal lain kelebihan dari Kemendagri adalah tidak hanya belajar tentang anggaran dan juga tentang akuntansi, tapi saya juga belajar banyak tentang politik dan pemerintahan umum di lingkungan Indonesia ini, sehingga dapat ilmu baru yang saya dapat terapkan di lingkungan saya sehari-hari. Terima kasih. Halo, aku Gina, STAN Angkatan 2020 yang ditempatkan di Biro Kepegawaian Kemendagri. Pengalaman aku selama bekerja di Kemendagri ini seru banget sih. Aku mendapatkan rekan-rekan kerja yang mau mendengarkan curhatku. Selain itu, aku mendapatkan atasan yang baik banget, mau ngajarin aku dari nol sampai aku bisa mengerjakan semuanya sendiri. Selain itu, atasan aku juga selalu support aku setiap kali aku mendapatkan kendala dalam bekerja. Pokoknya, kerja di Kemendagri itu asik banget. Baik, tadi sudah ada video ya Kak Cici ya. Jadi saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, bersama kita Bapak Beni Cahyadi, SSTP, MSI, selaku Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, Biro Kepegawaian, Kementerian Dalam Negeri. Oke, kita sapa dulu nih. Ya. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Bapak Beni. Pak Beni, apakah bisa mendengar suara kami Pak? Pak Beni Cahyadi. Selamat pagi. Mungkin belum bergabung ya Kak ya? Apakah, oh berarti belum ya? Belum. Apakah Pak Beni Cahyadi sudah bergabung bersama kita? Teman-teman panitia mohon bantuannya. Oke, belum. Nah, sambil menunggu Pak Beni Cahyadi ya. Gimana Kak? Nah, kan tadi kan kita lihat kan kalau sudah ada BPK, kemudian hari ini nanti sebentar lagi akan ada Kemendagri, kemudian nanti ada BKN. Saya agak lupa tadi ada 10 soalnya ya. 10, tapi kalau secara keseluruhan ada 108. Ya, betul. Jadi semoga di penjelasan dari Bapak Ibu dari KLP ini bisa membuat teman-teman lulusan PKSN jadi oh saya ngerti nih, oh ternyata KL ini seperti ini, Pemda ini seperti ini gitu. Jadi kebayang nanti kira-kira tugas dan fungsi yang mau dikerjain apa gitu. Betul. Ya. Jadi nanti ke depannya juga mereka dapat mengetahui bagaimana cita-citanya akan tercapai apa tidak, bagaimana gitu ya. Nah, terus pengembangan kepegawaian ya juga. betul, mutasinya. Betul. Terus begitu. kan kalau yang saya tahu nih, karena kebetulan saya bukan dari STAN, Iya, kan dari iya, STAN. iya, ya? dari STAN. Oke, saya bukan dari STAN. Jadi kalau teman-teman STAN nih, kalau saya ngelihatnya kalau bekerja sama teman-teman STAN tuh emang cepet banget. Jadi kayaknya Sat ya Kak. satset banget gitu. Jadi karena udah diketahui nih di STAN itu teman-teman itu satset. Jadi ketika nanti ditempatkan di KL, Ya. harus dibuktikan nih bahwa memang image-nya teman-teman STAN itu ya satsetnya ini. Satset, Gitu. betul Kak Cici. Betul sekali. Nah, apakah Pak Beni sudah bergabung bersama kita? Siap, mohon izin Bapak Ibu host, kebetulan Pak Beni lagi ada kegiatan diklat PIM 2, jadi siap. didelegasikan oleh Kasubag Analisis Kebutuhan dan Formasi. Sudah bergabung bersama kita Bu Meta, mohon izin Bu Meta Bu kami. Meta. Ibu Meta ya Mas ya? Siap. Oke, Halo, selamat Ibu. pagi Bu. Selamat pagi Mas, Mbak, adik-adik dari lulusan STAN, Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selamat pagi juga untuk rekan saya Yegi dari Biro Kepegawaian Kemendagri. Izin. Siap Ya, Ibu. Silakan saja Ibu langsung pemaparan kepada teman-teman dari PKN STAN. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk ikut kembali di kegiatan KLP Fest Kementerian Keuangan STAN tahun 2022, yang mana artinya biasanya ya, kalau kita diajak KLP Fest itu kita bakal dapat alokasi lulusan STAN ini, seperti tahun-tahun berikutnya. Dan memang kami sangat-sangat berharap tahun ini juga kami bisa dipenuhi untuk
kebutuhan dari lulusan STAN-nya oleh Bu Anggi ya, Bu Anggi, teman-teman di Kementerian Keuangan, izin Ibu. Tapi yang pasti pagi ini juga kami ingin mengucapkan juga turut berbelasungkawa atas kemarin berpulangnya salah satu lulusan dari STAN yang mungkin baru sebulan kemarin ya. Yang pasti kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mohon izin untuk menyampaikan paparan kami. Perkenalkan, saya Meta dari Kementerian Dalam Negeri. Saat ini saya sebagai asesor SDM aparatur ahli muda di Biro Kepegawaian, sekaligus sementara masih ditugaskan sebagai subkoordinator analisis kebutuhan dan formasi di Biro Kepegawaian. Siang ini saya didampingi oleh salah satu rekan terbaik saya, ada Bapak Yegi Wiryanto Pratama, analis data dan informasi, yang juga ditempatkan di Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri, yang sudah secara intens berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan sehingga kami hari ini berkesempatan untuk bergabung di sini. Baik, izin menyampaikan paparan untuk host, untuk adik-adik yang mungkin menyaksikan melalui YouTube, rekan-rekan yang menyaksikan melalui YouTube, kami akan sedikit bercerita tentang selayang pandang dari Kementerian Dalam Negeri. Mungkin boleh di next slide. Enggak, apakah slide-nya bergeser Kak, berpindah? Belum berpindah. Coba di close lagi di apa pakai bahan pulse. Kak, apakah sudah berpindah Kak? Kalau di saya sih masih belum. Nggak apa-apa, saya biar paparan dari bahan yang ada di saya. Oh, sudah. Siap. Baik, ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri yang tentunya dipimpin oleh seorang menteri, dan saat ini sudah ada wakil menteri di kita, baru tahun ini dilantik seorang wakil menteri. Kemudian ada, ini adalah unit kerja eselon satunya yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian ada juga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan juga ada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Kalau dulunya kita kenal sebagai Badan Penelitian Pembangunan ya, BPP. Kemudian selain terdiri dari unit kerja eselon 1, Kementerian Dalam Negeri juga memiliki staf khusus menteri, dan ada juga staf ahli menteri yang membidangi hukum dan kesatuan bangsa, bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, bidang ekonomi dan pembangunan, dan bidang aparatur dan pelayanan publik. Next. Sudah Kak? Untuk Kementerian Dalam Negeri sendiri itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021. Jadi kalau adik-adik, rekan-rekan sekalian, teman-teman lulusan STAN ingin mengetahui lebih jauh tentang Kementerian Dalam Negeri, boleh baca di Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri. Jadi untuk fungsi-fungsi Kementerian Dalam Negeri itu
pastinya untuk urusan pemerintahan ya, jadi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, dan seterusnya itu mungkin bisa nanti secara lebih dalam dilihat di Perpres nomor 114 tahun 2021. Yang pasti penugasannya itu cukup luas dan berada untuk internal khususnya dalam Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada fungsi Binwas di sana, ada tugas-tugas pengelolaan barang milik negara, ada tugas pelaksanaan bimbingan teknis, ada juga pengambilan kebijakan, pengordinasian pembinaan dan pengawasan, dan lain-lainnya. Kemudian untuk Kementerian Dalam Negeri sendiri, dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam negeri, khususnya di bidang keuangan, Kementerian Dalam Negeri telah meraih penghargaan kinerja keuangan wajar tanpa pengecualian itu selama 5 tahun berturut-turut dari Kementerian Keuangan. Ya, jadi alhamdulillah itu predikat ini tetap bisa dipertahankan oleh Kementerian Dalam Negeri, apalagi kami sudah sangat terbantu juga untuk pengadministrasian keuangan dengan adanya adik-adik dari lulusan PKN STAN. Baik, selanjutnya. Selanjutnya kita akan berbicara terkait profil lulusan PKN STAN tahun 2018 sampai 2021. Jadi pertama sekali Kementerian Dalam Negeri itu menerima lulusan PKN STAN itu sejak tahun 2018. Sampai tahun 2021 kita masih saja diberikan alokasi lulusan PKN STAN, itu artinya ada penilaian positif ya dari teman-teman di Kementerian Keuangan, sehingga alokasi itu terus bertambah ya, jadi dan terus berusaha diakomodir baik itu kebutuhan dari D1, D3. Ini kami menunggu kalau bisa ada D4 tahun ini yang bisa dialokasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau tahun 2018 itu pertama sekali ada 30 orang. Itu kalau saya tidak salah dari lulusan D1 ya, Gia. D1 dan juga D3. Ada D3 juga ya tahun 2018. Kemudian untuk 2019 ada 58 orang, tapi kalau ini untuk D1 semua, lulusan dari D1 semua. 2020 ada 18 orang, ini D3 semua. Itu kalau saya nggak salah, tolong dikoreksi ya, Gi, kalau misalnya saya salah. Dan tahun 2021 kemarin, kami di Kementerian Dalam Negeri mendapat lagi tenaga tambahan dari adik-adik lulusan PKN STAN sejumlah 41 orang. Nah, untuk existing sendiri, itu ada 147 orang, tapi sekarang sudah 146 ya, karena ada satu orang yang sudah yang meninggal dunia, itu dikarenakan kalau saya tidak salah sakit ya, kondisi yang bersangkutan sakit, jadi sakit bawaan. Kemudian untuk kualifikasi pendidikan tadi seperti yang telah kami sampaikan, jadi tidak hanya D3, tapi banyak juga D1, dari D1 Kebendaharaan Negara ada 64 orang, D3 akuntansi yang paling banyak ya, 62 orang, ada D3 pajak 2 orang, manajemen aset 2 orang, kebendaharaan negara 16 orang. Jadi cukup beragam, karena memang mengingat fungsi dari Kementerian Dalam Negeri juga cukup banyak untuk fungsi-fungsi Binwas tadi, dan juga urusan-urusan pemerintahan. Baik, selanjutnya. Untuk selanjutnya, ini adalah profil. Ini paparan singkat profil penempatan lulusan PKN STAN tahun 2018 sampai 2021. Selain penempatannya di 12 unit kerja eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri, kita juga ada penempatan di BNPP yang masih satu ex officio. Jadi pimpinan BNPP adalah ex officio, yaitu Menteri Dalam Negeri juga. Itu ada 13 orang teman-teman yang ditempatkan di BNPP. Selainnya itu terbagi di 12 unit kerja eselon 1 yang ada di Kementerian Dalam Negeri,
Sejumlah total tadi seperti yang telah kami sampaikan ada 146 orang. Dan mungkin tahun ini jadi bertambah ya untuk rekapitulasinya. Amin. Baik, selanjutnya mungkin untuk rencana penempatannya. Jadi ini unit-unit kerja yang memungkinkan untuk diisi oleh adik-adik dari lulusan PKN STAN. Nah, rencananya mau ditaruh di mana aja sih teman-teman yang lulusan dari PKN STAN? Tentunya prinsip penempatan khususnya jabatan pelaksana yang terkait dengan keuangan itu selalu setiap tahun kami usahakan untuk diberdayakan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan juga kompetensi dari lulusan tersebut. Jadi untuk keuangan sendiri, dari lulusan keuangan sendiri, itu rencana jabatan lulusan STAN akan kami tempatkan sebagai pejabat-pejabat pelaksana di bidang keuangan. Jadi ada analis aset negara dan seterusnya, ada penata keuangan, penata laporan keuangan dan seterusnya, pengelola akuntansi, pengelola bahan perencanaan dan seterusnya, kemudian ada penyusun laporan keuangan dan seterusnya, ada verifikator keuangan, verifikator anggaran dan seterusnya, yang pasti sudah sangat familiar dengan adik-adik lulusan dari PKN STAN. Jadi jangan khawatir untuk tugas sendiri, kami selalu setiap tahun berupaya menata agar lulusan-lulusan STAN tetap ditempatkan sesuai dengan basic pendidikannya, yaitu basic pendidikan keuangan. Selanjutnya, jadi ini adalah rencana unit kerja penempatan lulusan PKN STAN tahun 2022 berdasarkan program studi. Jadi memang kami sudah mengusulkan sejumlah 170 orang ya Gi ya, ke Kementerian Keuangan. Ini kemarin koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri sendiri dengan Kementerian Keuangan, bahwa jurusan-jurusannya itu ke D3 Kebendaharaan Negara, D3 Manajemen Aset, D3 Akuntansi, dan D3 Pajak. Jadi ini salah satu upaya kami untuk memperkuat unit kerja yang ada di Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam bidang pengadministrasian keuangan. Kemudian slide selanjutnya, silakan. Jadi sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa untuk penempatan dasar kebijakan penempatan lulusan PKN STAN tadi, itu tetap kita mengacu pada kualifikasi pendidikan dari rekan-rekan semua, dan pengisiannya juga harus tetap berdasarkan hasil penyusunan Anjap ABK jabatan dengan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan, kemudian unit kerja dengan fungsi pengelolaan keuangan, lalu alokasi penempatan sebagaimana tercantum dalam MOU yang telah ditandatangani, dan berdasarkan penetapan formasi CPNS oleh Kementerian PAN dan RB. Baik, selanjutnya. Nah, ini mungkin juga salah satu yang ditunggu-tunggu ya oleh adik-adik lulusan dari STAN, rekan-rekan semua, termasuk juga yang sudah bertugas di Kementerian Dalam Negeri. Jadi untuk rencana pengembangan sendiri, apakah kami akan seperti itu aja? Tidak ada mungkin upaya dalam pengembangan kompetensi, pengembangan karir, dan lain sebagainya. Jadi Kementerian Dalam Negeri itu mengupayakan, ya, saat ini khususnya kita juga sedang gencar-gencarnya membuat pola talent pool. Nah, tentunya adik-adik yang ada di STAN itu bisa menjadi salah satu dari kader-kader untuk talent pool nanti. Bagaimana caranya? Tentu saja dari nanti penilaian kinerja, kemudian juga dari bagaimana adik-adik menguasai kompetensi
keuangan adik-adik sendiri di bidang keuangan, dan juga nanti untuk pengembangan karirnya kami tidak menutup kemungkinan untuk bimbingan teknis, kemudian juga sekolah, karena ada beberapa lulusan STAN yang juga sudah melanjutkan sekolah ke jenjang S1, dan itu sangat terbuka, khususnya setelah nanti adik-adik menjadi PNS di Kementerian Dalam Negeri. Jadi jangan khawatir, upaya-upaya untuk pengembangan SDM itu selalu secara intens dan juga terus-menerus dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Mungkin untuk yang selanjutnya itu slide terakhir lagi ya. Sebelum kita terima kasih. Ya, jadi ini untuk mekanisme pengembangan kompetensi di Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini juga berlaku untuk lulusan PKN STAN. Itu pengembangan pegawai itu kita pasti melakukan assessment sebelumnya. Jadi untuk metode assessment sendiri, biasanya nanti setelah adik-adik menjadi PNS, itu akan dilakukan proses metode assessment sederhana. Jadi sudah 1 tahun bekerja atau sudah CPNS untuk memetakan kompetensi-kompetensi yang ada pada diri adik-adik semuanya, lulusan dari STAN. Kemudian nanti dari dasar hasil assessment, itu akan dipetakan kembali dari sisi kompetensi yang kuat, atau kompetensi yang harus dikembangkan, nanti bisa mengarah juga untuk pengembangan karir sendiri, khususnya di bidang keuangan. Kemudian kalau memang masih ada gap kompetensi, itu akan diprogramkan untuk mengikuti bimbingan teknis, atau mungkin pelatihan teknis, workshop, atau hal-hal lain yang bisa meningkatkan capability atau kompetensi dari adik-adik lulusan PKN STAN sendiri. Nah, untuk pendidikan formal, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kami sangat terbuka untuk adik-adik yang ingin melanjutkan S1, atau mungkin sudah selesai S1 mau lanjut lagi nanti S2, itu silakan saja. Mekanismenya itu ada izin belajar dan juga tugas belajar, baik itu dalam negeri dan luar negeri, baik dengan pembiayaan mandiri ataupun dengan beasiswa. Jadi tidak ada kendala untuk teman-teman ketika biasanya sih dari kami sangat mensupport untuk mengajukan izin belajar atau tugas belajar, tapi ketika persyaratannya sudah terpenuhi. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk pengembangan teknis tadi ada diklat teknis, workshop, pelaksanaan diklat lain, dan tidak menutup kemungkinan juga kalau memang berminat untuk ingin tahu atau ingin ingin lebih dalam di unit kerja yang penempatannya, itu memungkinkan saja untuk belajar melalui coaching atau mungkin mentoring dari pimpinan, atau mungkin terlibat dalam rapat-rapat gitu. Jadi why not gitu? Kenapa tidak juga berupaya belajar di luar dari yang sudah memang dikuasai. Jadi memang kemungkinan untuk pengembangan diri itu insya Allah terbuka dengan lebar di Kementerian Dalam Negeri. Jadi mungkin itu saja. Sebelum sampai ke slide terakhir yang sudah dibuatkan oleh Yegi, ada terima kasihnya. Ya, jadi silahkan monggo kalau ada pertanyaan atau mungkin komentar, saran, dan juga tadi seperti yang telah kami sampaikan di awal, ada testimoni dari teman-teman yang sudah bertugas di Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah, hingga saat ini memang kami sangat-sangat terbantu dengan keberadaan adik-adik lulusan dari PKN STAN. Jadi untuk lulusan tahun ini, kalau saya nggak salah kemarin, jadi ada mekanismenya itu pilih 1, 2, 3. Jadikanlah Kementerian Dalam Negeri pilihan nomor 1. Terima kasih. Ibu, terima kasih kembali Ibu atas paparannya. Siap, terima kasih Mas, sama-sama. Iya, Ibu Meta mohon izin, kami akan membuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab kepada Ibu. Apakah Ibu berkenan? Silakan, boleh Oke, Mas. Siap. Siap, sudah ada yang ingin mengajukan pertanyaan nih dari teman-teman STAN, itu atas nama Arif Taufikur Rahman. Arif Taufikur Rahman, apakah sudah bergabung bersama kita Mas Arif? Ya, baik Bu. Sebelumnya kenalkan saya Arif Taufikur Rahman dari Diploma 3 Akuntansi 2019. Sebelumnya minta maaf Bu karena tidak bisa on cam karena ada gangguan jaringan. Tapi di sini saya ingin bertanya Bu, terkait untuk penempatan di Kemendagri sendiri, apakah setelah beberapa tahun kerja nanti itu akan ada rolling atau mutasi dari
unit eselon 1 yang kita di tempat sebelumnya. Mungkin sekian Bu, terima kasih Bu. Oh, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas Arief. Mas dan Mbak Host, apakah ada pertanyaan lain? Mau saya jawab satu persatu atau mungkin langsung dijawab saja? Jadi kita mengalir. Gimana kira-kira? Langsung jawab aja Bu, nggak apa-apa. Langsung dijawab saja. Iya. Baik, terima kasih Mas Arief untuk pertanyaannya terkait dengan rolling dari PNS di Kementerian Dalam Negeri. Jadi memang di Kementerian Dalam Negeri sendiri itu nanti kan proses ketika kita sudah menjadi pegawai, itu kan kita akan ditempatkan di unit kerja sesuai dengan peraturan keputusan Menpan RB sebagaimana usul formasi yang telah kita mintakan ke Kementerian Keuangan. Setelah ada penetapan, jadi mungkin Mas Arief dan teman-teman yang lain itu akan ditempatkan sesuai, di awalnya akan sesuai dulu dengan keputusan Menteri PAN dan RB, sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan. Untuk proses rolling atau mutasi sendiri, itu biasanya, nanti Yegi tolong dikoreksi ya kalau seandainya memang ada tambahan. Polanya itu jadi kita 2 tahun dulu bekerja ya, di unit kerja. Kemudian itu random sekali ada ya. Untuk pengusulan perubahan jabatan pelaksana, misalnya nih, kalau kita kan satu unit eselon 1 itu ada beberapa direktorat. Bisa memungkinkan pindah antar direktorat, tetapi dari Biro Kepegawaian sendiri akan melihat apakah jabatan tersebut sesuai dengan background dari lulusan PKN STAN tersebut. Jadi jabatan, ada kesesuaian antara jabatan dengan kualifikasi pendidikan. Jadi itu memungkinkan adanya perpindahan atau mutasi atau rolling. Kalau untuk rolling sendiri, biasanya itu mekanismenya ada permintaan dari unit kerja lain. Jadi misalnya dari unit kerja eselon 1 A meminta dari unit kerja eselon 1 B. Itu memungkinkan saja sepanjang dibutuhkan. Dan untuk proses rolling internal sendiri itu biasanya tergantung kebutuhan dari masing-masing unit kerja. Jadi sejauh ini memang belum ada pola yang menetap, jadi sangat dinamis sebenarnya, karena memang kebutuhan itu setiap tahun bisa jadi berbeda, bisa jadi sama, seperti itu. Dan satu lagi, kalau biasanya SDM-nya kurang, itu sebelum ada kadernya sih biasanya kita masih tetap diandalkan untuk tetap dan diharapkan untuk tetap ada di unit kerja tersebut. Tapi itu tadi tidak menutup kemungkinan ada perpindahan antar unit kerja eselon 1 atau unit kerja eselon 2 di dalam eselon 1 tersebut sendiri. Seperti itu mungkin Mas Arief yang bisa saya jawab. Ada Yegi mungkin ada tambahan? Yang namanya apa? Cukup Kak. Siap. Ibu, jadi sesuai kebutuhan dan sesuai background-nya pegawai masing-masing ya Bu ya? Betul, betul Mas. Jadi tidak ada pola mutasi yang saklek gitu ya Bu ya, semuanya dinamis seperti yang tadi Bu Meta sampaikan ya. Betul, betul. Sejauh ini masih seperti itu Mas. Oke, siap. Nah ini apakah ada dari teman-teman STAN yang ingin bertanya lagi? Oh iya, mungkin ada saya yang mau bertanya nih. Silakan Mas Ilham. Ibu mohon izin bertanya. Jadi apakah ada ditampuk pimpinan tinggi di Kemendagri itu ada yang dari lulusan STAN, Bu? Oh baik, kalau untuk pimpinan tinggi JPT Pratama dan JPT Madya ya mungkin ya. Kalau untuk hingga saat ini memang masih belum ada dari lulusan PKN STAN sendiri atau mungkin yang dari Kementerian Keuangan sendiri. Kalau saya tidak salah juga belum ada, karena metode kita untuk pengisian JPT itu selain metode apa fit and proper test, jadi dari eselon 2, eselon 1-nya itu dilakukan rolling tersendiri, tapi kita saat ini juga ada seleksi terbuka. Tapi untuk seleksi terbuka sendiri kami tidak inklusif ya, jadi tidak eksklusif ya. Jadi terbuka untuk
seluruh apabila ada peluang untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama ataupun jabatan pimpinan tinggi media di unit kerja Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan background dan juga jabatan yang dibutuhkan tadi, termasuk kalau keuangan nanti mungkin bisa korelasinya bisa ke keuangan daerah ya, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. Di situ ada beberapa jabatan pimpinan tinggi pratama dan juga jabatan pimpinan tinggi media. Demikian, Mas. Ya. Berarti memang belum ada, tapi kesempatannya ada ya Bu Meta seperti Iya, itu Bu, ya. ya. Tentu saja. Siapa tahu justru ini teman-teman lulusan STAN ini nih yang nanti betul akan sekali. menempati nantinya akan menjadi salah satu pimpinan tinggi di Kemendagri. Amin. Amin. Betul sekali, Mas. Betul. Oke. Ya. Amin. Amin, Oke. amin. Ibu terima kasih atas paparan dan juga jawaban-jawabannya. Sebelum kita tutup Bu sesi ini, mohon sepatah dua patah kata sebagai closing statement untuk teman-teman lulusan PKN STAN. Baik, karena saya tidak pandai berpantun ya Mbak, Mas. Jadi closing statement dari saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pastinya untuk kesempatan ini, terutama kepada kedua host yang sangat interaktif, juga untuk perhatian dan waktu dari rekan-rekan yang sudah berkenan untuk menyaksikan kami baik via link Zoom atau via YouTube. Yang pasti bukan mau bukan mau kampanye, tapi apa yang kami sampaikan tadi bukanlah janji. Kalau ingin tahu, buktikanlah langsung untuk memilih Kementerian Dalam Negeri sebagai pilihan pertama dari lulusan PKN STAN. Demikian saja Mas, mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Ibu atas paparan closing statement-nya Ibu. Terima kasih Ibu. Semoga Terima kasih Mas. Assalamualaikum. teman-teman lulusan PKN STAN dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan yang tadi ya. Betul. Minat. Jadi kalau kata Bu Meta tadi, kalau biar nggak penasaran dan yakin bahwa apa yang disampaikan bukan janji-janji, pilihlah Kemendagri sebagai pilihan pertama. Oh ya, kampanye ya Kak ya. Bukan sponsor. Oh iya, saya betul, bukan betul. sponsor. Jadi baik, untuk sesi kedua tadi dari Kemendagri sudah selesai ya Kak ya. Oke. Jadi sesi selanjutnya kita ada dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi kita break dulu sebentar ya. Ya.